Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan market XAU-USD saat ini. Dan saya akan menganalisa khususnya di minggu depan ya, atau weekly analisa dan hari Senin besok. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Di sini yang perlu saya sampaikan ya, untuk pergerakan di bulan Desember ini ya, khususnya untuk di time frame monthly, kalau kita perhatikan penolakan ya terjadi itu ketika pergerakan XAU-USD ya berada di Fibonacci retracement 50%, yaitu 1618.24 ya. Area sini menjadikan titik penolakan ya dari pergerakan XAU-USD itu sendiri. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya terjadi penurunan yang cukup signifikan selama 7 bulan ke belakang sampai dengan terakhir ya bulan Oktober, dan kemudian di bulan November terjadi pengujian sekali lagi ya. Terjadi pengujian sekali lagi yang menunjukkan potensi penolakan yang cukup kuat pada buyer di area Fibonacci retracement 50% ini dan berdepatan dengan area EMA 50, dan di sini terjadi dorongan yang sangat kuat sekali dan terjadi momentum bullish ya yang sangat kuat. Anda bisa lihat membentuk sebuah candle impulsif bullish yang dimana memiliki ekor atas ya, wicks kecil dan wick bawah juga kecil. Berpotensi di sini sudah ada perubahan dari bearish ya, karena ini sifatnya adalah koreksi ya. Tren besar ini adalah sifatnya koreksi dan terjadi tekanan impulsif bullish yang memberikan dorongan kuat dan breakout di beberapa area penting dari penurunan koreksi ini ya. Dan saat ini menurut saya, gambaran saya, ini start awal terjadinya tren besar adalah naik. Kalau Anda mau lihat dari posisi ini ya, kita bisa perkecil seperti ini. Nah, Anda bisa lihat sebelumnya terjadi kenaikan di sini ya. Dia membentuk impulsif bullish, gelombang impulsif bullish ya. Kemudian di sini terjadi gelombang korektif. Nah, ini gelombang korektif membentuk pola ABC, yang dimana titik C ini berada di area 50% Fibonacci retracement dan EMA 50. Bahkan kita mendapatkan informasi kuat di wilayah ini ada bullish engulfing yang tercipta khususnya di bulan November kemarin, yang membentuk sebuah momentum buyer yang sangat kuat. Bodinya besar dan memiliki wicks kecil atas dan wicks kecil bawah. Dorongannya sangat kuat. Jadi menurut saya dengan adanya momentum buyer yang sangat kuat membentuk impulsif bullish, untuk bulan Desember saya pastikan akan terjadi kenaikan berlanjut. Tapi tentunya kita memiliki target atas dan target bawah untuk mengidentifikasi ya pergerakan XAU-USD ini sampai mana. Oke, tapi sebelumnya saya akan hapus dulu yang menjadikan swing Fibonacci retracement ya, yang menjadikan titik penolakan ini saya hapus. Saya akan mengukur, saya rubah ya. Saya akan ukur dari titik tertinggi di sini ya, titik A menuju titik B, untuk saya mengetahui target ke atasnya sampai berapa dan target bawahnya sampai berapa. Oke. Dan tentunya data yang perlu kita sampaikan juga, untuk bulan November kemarin memiliki titik terendahnya yaitu low monthly di bulan November ya. Di sini 1616.51 dan harga tertingginya adalah high monthly sebelumnya 1786.42. Ini tertinggi terjadi di bulan November dan membentuk candle impulsif bullish karena pembukaannya ya dan close-nya di atas daripada pembukaannya 1833.46. Oke, dan langsung aja sekarang kita tarik menggunakan Fibonacci retracement. Kita tarik dari titik tertingginya di sini ya sampai dengan titik terendahnya, oke, yaitu di area 1616.51. Kita taruh di sini. Kita pasin angkanya dulu ya. Yang bawah adalah 1616.51, kemudian yang atas 2070.35. Nah, kita sudah memiliki level-level penting ya yang terjadi
pasca swing terakhir yang di sini nih, gelombang korektif ya. Ini swing terakhir, besar kemungkinan untuk di bulan Desember ini ya, untuk bulan Desember ya tentunya akan menguji kuat wilayah 50% sampai dengan 61,8%. Maka dari sini saya akan tandain untuk nantinya ya yang menjadikan potensinya, apakah nanti ketika area ini sampai dengan area tersebut, minimal kita akan memiliki gambaran untuk memberikan keputusan baik itu mau sell ataupun mau buy. Area ini menjadi penentu ya. Ini gambarannya saya kasih blok warna merah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, area koreksi menurut saya akan terjadi, ini target bawahnya ya. Nah, ini target bawahnya untuk target monthly. Oke, ini target bawahnya. Jadi di sini saya sudah menemukan dua area yang akan saya jadikan acuan ya. Yang pertama target bawah di kisaran 1723.62 yaitu area 23,6%, kemudian area 50% sampai 61,8% yaitu 1843.44 dan 1846.99. Fungsi manfaatnya apa? Untuk saya sudah memberikan informasi target atas dan target bawah. Jadi ketika pergerakan ini terjadi kenaikan, ya minimal saya bisa mengukur range pergerakannya. Apakah nantinya ketika koreksi betul-betul bisa sampai dengan area sini atau tidaknya. Itulah fungsinya, karena range pergerakan di bulan November ya, khususnya di sini kurang lebih sudah mencapai area $170 ya. Artinya range pergerakan bulanan dengan mencapai $170 ini sangat besar sekali. Rata-rata itu bisa mencapai hanya sebesar 150 ya. Ini paling besar 150 ya rata-rata. Kalau kita lihat pergerakannya tidak terlalu besar, hanya berkisaran 130-an, 135 range-nya. Tapi di sini bulan November kemarin terjadi dorongan kuat pada buyer karena banyaknya permintaan pada XAUUSD atau gold menjadi aset yang aman, karena mereka semua ya melihatnya kondisinya jika terjadi resesi itu lebih aman adalah pegang emas yang menjadi aset yang aman buat mereka supaya tidak terjadi kondisi ketika resesi itu mereka masih stabil. Maka dari situ permintaan XAUUSD atau gold di bulan November sangat besar. Selain itu juga didorong dari hasil keputusan The Fed ya, yang sifatnya lebih dovish ya, atau sudah tidak terlalu agresif lagi dalam menetapkan 75 basis point menjadi acuan saat ini gitu loh. Jadi besar kemungkinan akan terjadi penurunan ya hingga mencapai 50 basis point untuk nantinya rilis tanggal 15 Desember besok. Ini juga sangat mempengaruhi di bulan November kemarin, salah satunya itu. Oke, dan membentuk range pergerakan hingga mencapai $170 lebih. Ya, ini kondisinya ya untuk bulan Desember, dan saya sudah mendapatkan momentum atas dan target bawahnya untuk menjadikan acuan saya dalam melakukan transaksi baik harian ataupun di day trade ataupun swing trade. Oke, sekarang kita berlanjut ya di time frame weekly, seperti apa kondisi pergerakan weekly saat ini. Oke, di time frame weekly Anda bisa lihat ya, sebelumnya kan saya tarik menggunakan trendline atas dan trendline bawah. Saya tarik ini membentuk sebuah channel, dan tentunya ada perubahan pergerakan pasca daripada breakout area trendline atas ya, membentuk swing mencari titik higher high berikutnya ya, yang sebelumnya di sini terjadi breakout yang merubah tren turun menjadi tren naik. Kalau kita gambarkan supaya teman-teman juga bisa memahami posisinya ya, saya tarik dari sini ya. Ini posisinya ini adalah tren turun ya, membentuk lower low, lower high, kemudian lower low. Anda bisa lihat lower high, kemudian dia sentuh area bawah, terjadi triple bottom ya, 1, 2, 3, dan kemudian dia naik. Ini awal breakout ya, yaitu di low weekly 1725.49 di breakout. Oke, ini perhatikan di breakout dan terjadi koreksi ya, koreksi sebatas area 1720 sekian ya di sini.
Oke, menjadi titik low weekly ya, yaitu 1725.49. Kemudian terjadi kenaikan untuk sampai saat ini mendekati MA50 ya, di sini ya mendekati MA50, Anda bisa lihat, dan terhenti di sini di minggu ini. Inilah potensi kondisi market saat ini ya, dan apakah khususnya di minggu ini ya, di minggu depan akan terjadi lanjutan kenaikan atau akan terjadi koreksi yang menurut saya bisa lebih dalam lagi. Nah, ini nanti kita akan lihat ya kondisi pergerakannya. Dan kalau kita lihat terbentuknya candle impulsif bullish di minggu kemarin, Anda bisa lihat di sini ya. Sebelumnya kan kalau kita lihat di sini menjadikan low weekly ya, kemudian high weekly terjadi breakout impulsif bullish dan tepat di MA50 terhenti di area sini. Oke, terhenti di area sini ya, bertepatan dengan level psikologinya 1800 dan breakout juga di atas high monthly sebelumnya. Oke. Dan tentunya saya akan sedikit merapikan ya, merubah ini contohnya di sini low weekly, saya akan geser ya untuk low weekly-nya yang menjadikan potensi target monthly penurunan. Untuk low weekly sebentar, di sini saya akan ganti area support ya, dan kemudian saya pindahkan untuk low weekly khususnya di minggu kemarin, yaitu di 1739.43. Ini menjadi acuan terendahnya di minggu kemarin untuk low weekly. Untuk high weekly sendiri juga hal yang sama ya. Ini terbentuk di posisi tertingginya ya di minggu kemarin. Ini tepat berada di MA50. Hati-hati, area ini bisa menjadikan penolakan pada seller ya. Di sini hati-hati. Ini rawan terjadinya penolakan karena mendekati MA50. Sebentar, saya ukur dulu. Di sini high-nya 1804.36 ya. Kita masukkan datanya dulu. Ini menjadikan high weekly di minggu kemarin. Oke. Dan posisi saat ini menurut saya dengan posisi impulsif bullish, saya akan mencari tetap ya target bawah dan target atas untuk minggu ini ya, untuk minggu depan seperti apa, yang tentunya saya melihatnya di sini ada area support ya atau high monthly sebelumnya. Ini akan menjadikan tes uji pertama ya di sini targetnya, dan target berikutnya saya akan ukur dengan menggunakan tarikan Fibonacci retracement ya, tentunya seperti ini. Dan saya mendapatkan area, menurut saya potensi besar itu biasanya terjadi koreksi antara 38,2% sampai dengan 1779 sampai 1771. Area tersebut akan menjadikan acuan saya untuk target weekly-nya ya. Target weekly sampai sini saya tandain dulu. Ini area 50%. Kemudian area berikutnya adalah area 79 atau area 38,2%. Oke, area ini saya blok dulu ya. Saya blok dulu untuk saya jadikan target weekly. Ya, minimal saya sudah punya gambaran untuk minggu ini kalau terjadi koreksi bisa mencapai area ini. Oke, ini adalah target weekly. Yang pertama ini, dan yang kedua sebelum ke sini yang perlu kita pantau target berikutnya adalah di sini yang menjadikan high monthly sebelumnya ini ya. Ini akan menjadikan acuan juga untuk target weekly-nya ya, untuk penurunannya bisa mencapai area tersebut. Oke, ada dua informasi untuk sementara ini target bawahnya ya. Jadi menurut saya minggu depan kalau terjadi dorongan seller karena di sini juga mendekati MA50, biasanya akan koreksi dulu sebelum dia naik. Nah, gambaran saya seperti itu. Maka penurunan ini yang pertama menguji kuat wilayah 1786.42 sampai dengan 1779 sampai 1771. Ya, ini kondisinya. Dan saya akan ukur target atasnya ya, kurang lebihnya. Yang pertama sebelumnya saya lihat dulu untuk swing yang di belakang ya. Nah, di sini ada potensi, ini kan swing terakhir nih yang akan menguji kuat minggu depan ya. Apakah berhasil breakout di atas daripada resisten tanggal 8 Agustus 2022 yaitu 1807.75. Itu adalah area yang akan diuji ya, terdekat daripada harga running saat ini.
Oke. Sekarang kita cari potensi naiknya ya, sampai berapa targetnya. Biasanya range daripada mingguan itu kurang lebih antara 50 sampai dengan 75 dolar ya rata-rata. Dan kalau kita hitung, oke, ini kemungkinan besar akan mendekati wilayah ini ya, menjadi target, mendekati area 50% tentunya di target monthly-nya ya. Ini ada 50%. Sebentar saya masukkan datanya dulu, karena datanya nggak keluar di time frame weekly ya. Ini saya tandain dulu. Oke. Sekarang kita balik lagi di time frame weekly. Nah, itu datanya ya. Jadi saya memiliki target atas, meskipun di situ ada target monthly, maka di sini saya akan dobelin lagi untuk menjadi target weekly ya. Di area sini adalah area 50%. Menurut saya masih memungkinkan untuk menuju area tersebut. Yang tentunya akan menguji yang pertama kali adalah resisten tanggal 6 Juni 2022 ya, yaitu 1824 yang akan menjadikan target weekly sebelum ke 50% ini. Oke, kita sudah mendapatkan target bawah dan target atas ya, dengan asumsi akan break di bawah high monthly. Dan ini yang terjadi ya kondisinya saat ini, karena kalau kita ukur range pergerakan di time frame weekly besarannya di minggu kemarin itu sudah mencapai 65 dolar ya. Sudah di atas rata-rata range untuk weekly itu sendiri. Dan tentunya saya sudah punya gambaran pergerakan daripada weekly minggu depan ya. Harapan saya ada posisi koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Intinya di situ ya. Semoga aja ada koreksi dulu, mendekati target weekly kita ya, ada 2 di sini baru terjadi kenaikan. Ini gambaran untuk minggu depan. Kalau memang tidak ada koreksi, yang perlu kita perhatikan adalah dia berhasil breakout di atas high weekly sampai dengan resistennya, yaitu 1804.36 sampai dengan 1807.75. Oke, sekarang kita turunkan ya di time frame daily untuk melihat perkembangan market saat ini pasca terjadinya breakout impulsif bullish. Di sini ada breakout impulsif bullish. Oke. Dan tentunya kemarin sempat saya bahas ya mengenai wave di posisi pergerakan saat ini ya, pergerakan saat ini. Kalau sebelumnya di sini adalah gelombang impulsif ya, ini adalah gelombang impulsif, ini gelombang korektif ya, ini adalah gelombang korektif. Gelombang korektif membentuk pola ABC ya. Anda bisa lihat di sini pola ABC yang terjadi di sini seperti ini. Ini ada A ya, ini adalah polanya, ini A. Kemudian ini mencapai titik tertinggi terakhir di sini menjadi titik B, kemudian dia turun menjadi titik C. Oke, pola ABC ini terbentuk di beberapa hari ke belakang ya, membentuk pola koreksi ya, bearish untuk koreksi ya. Jadi bearishnya hanya sebatas koreksi, bukan tren, tapi koreksi, dan terjadi kenaikan impulsif gelombang impulsif berikutnya yang memberikan dorongan kuat adanya break di atas high monthly ya. Ini high-nya yang sebelumnya di sini nih Anda bisa lihat nih, terjadi breakout dan impulsif bullish close di atas daripada high monthly-nya 1786.42. Inilah tanda informasi kuat ya, adanya dorongan buyer membentuk gelombang impulsif bullish ya, besar sekali di posisi ini setelah pembentukan 3 in setup. Artinya di situ ya. Jadi start saat ini ya yang terjadi kalau kita perhatikan, yang pertama ini kan saya jelasin dulu ya, ini ada gelombang korektif. Dan setelah gelombang korektif di sini adalah impulsif. Maka impulsif yang saat ini berjalan itu membentuk pola 1 2 3 4 5 ya, wave-nya. Artinya ada kekuatan dorongan buyer setelah dari sini ya. Ini adalah 1, oke. Ini adalah 2 dan ini adalah ketiga. Ketiga akan lebih tinggi, yang pastinya akan membentuk 3 4 5 ya. Gambarannya seperti itu. Oke, 3 4 5, tapi tiganya akan pasti lebih tinggi targetnya ya. Biasanya melebihi daripada kapasitas kenaikan ini, seperti itu. Tapi untuk minggu ini ya hanya sebatas menurut saya, gambaran saya adalah 1843.44 ini target atasnya. Oke, target atasnya sampai sini. Karena pola saat ini adalah membentuk wave ke ini ya. Sebentar, membentuk wave ketiga ya, bergerak menuju wave ketiga. Jadi ini wave 1,
Ini wave kedua, saat ini menuju wave ketiga. Oke, kita fokus adalah wave ketiga ya, wave ketiga ini. Dan besar kemungkinan untuk khususnya di hari Senin ya, dengan adanya pembentukan candle hammer ya, ini membentuk sebuah hammer, ekor panjang ke atas dan bodi kecil, ini memberikan isyarat bahwasanya buyer sangat kuat mendorong dan seller sudah tidak memiliki momentum untuk dia menekan ke bawah. Ini yang terjadi close di candle hari Jumat. Oke. Ini sudah menjadikan informasi yang cukup kuat menurut saya ya. Jadi gambaran saya untuk hari Senin dengan adanya di time frame daily, informasi yang kita dapatkan, yang pertama terjadi dorongan impulsif bullish dan kemudian di hari Jumat membentuk bullish pin bar ataupun hammer di sini ya, memberikan ekor datanya adalah ekor panjang dan bodinya kecil. Tentunya saya masih melihat meskipun terjadi dorongan buyer yang cukup kuat karena adanya news hasil news NFP kemarin ya, yang rilis itu memberikan informasi indeks dolar terjadi penguatan di awal news itu keluar. Oke. Dan akhirnya berdampak di XAU-USD terjadi penurunan juga yang cukup sangat signifikan sekali. Tapi kenapa di akhir sesi penutupan pergerakan kembali naik lagi? Saya melihatnya terjadi kenaikan tersebut karena nantinya ya tanggal 15 Desember ini, sekali lagi yang perlu kita ingat, keputusan pidato The Fed kemarin ini sangat mempengaruhi investor dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka lebih melihatnya safe haven ya untuk XAU-USD. Jadi meskipun kemarin data ekonomi Amerika itu bagus ya, di sini The Fed pastinya akan melihat kondisi data ekonomi bagus, berarti dia dengan tidak lagi agresif ya, dengan acuan 75 basis poin, besar kemungkinan akan diturunkan menjadi 50 basis poin. Nah, respon pasarnya seperti itu. Ya, setelah terjadi rilis news memberikan informasi ekonomi Amerika sangat bagus secara non-farm payroll ya, dan data yang lain juga bagus mendukung, dan di sini mereka memperlihat bukan karena nanti menghubungkan ya dari pidato The Fed itu untuk lebih agresif, tapi melihat kemungkinan besar potensinya diturunkan menjadi 50 basis poin. Nah, ini yang mengangkat XAU-USD terjadi kenaikan ketika akhir sesi penutupan di sesi Amerika kedua. Ya, ini posisinya. Oke, sekarang kita lihat swing yang terjadi ya di time frame 4 jam. Oke, untuk kita supaya bisa melihat poinnya. Dan di time frame 4 jam saya melihatnya setelah terjadinya gelombang impulsif dan bergerak gelombang korektif khususnya di hari Jumat kemarin. Tentunya apakah akan ada koreksi dulu? Saya melihatnya insya Allah ada koreksi dulu ya. Insya Allah ada koreksi dulu karena posisi di time frame 4 jam setiap candle berubah itu tidak mampu breakout di atas high weekly yaitu 1804.36. Tapi membentuk high-nya semakin menurun, bahkan sampai dengan terakhir penutupan ini tidak mampu break di atas 1800. Artinya untuk hari Senin besok ya, menurut saya akan menguji kuat area trendline ini ya. Ini menjadikan sebuah area trendline seperti ini ya. Saya melihatnya area trendline ini yang akan menjadi acuan ya, menjadi acuan apakah mampu breakout di atas area trendline atau dia akan bergerak koreksi lagi menguji wilayah area ini 1779, yang dimana area 1779 tadi sudah saya gambarkan ya, area ini menjadi area target untuk weekly ya, penurunan ya, target penurunan weekly yang pertama adalah 1786, ini hubungannya ya, akan koreksi akan menuju ke sini. Yang kedua akan menuju ke wilayah 1779.42 sampai dengan 1771.90. Maka dari sini yang perlu kita perhatikan, dan kebetulan juga ada area 38,2%. Alangkah baiknya ya menurut saya di sini akan saya geser ya. Sebentar saya pasin aja. Ini menjadikan target koreksi yang pertama untuk weekly, ini yang kedua. Jadi mendekati area 38,2% sampai dengan area high monthly sebelumnya 1786.42 sampai 1790. Itulah target koreksinya.
Oke, karena saya melihatnya itu tadi ya, saya ulangi lagi. Saya melihatnya high-nya ini tidak mampu di breakout, adalah high weekly. Bahkan di sini sempat terjadi bearish engulfing, impulsive bearish ya, yang tadi saya infokan ya mengenai datanya, dan kemudian terjadi impulsive bullish, tekanan buyer mencoba untuk break di atas trendline. Dan tentunya ada bearish engulfing ini selalu seperti itu. Setelah terjadi penurunan itu mesti dia koreksi 50% daripada pembentukan bearish engulfing ini. Tentunya yang perlu kita perhatikan di time frame 4 jam ya, step awal kalau tidak terjadi koreksi, apa yang harus kita lihat? Nah, yang Anda lihat adalah open daripada impulsive bearish ini yang membentuk bearish engulfing. Maka di sini saya akan tandain seperti biasanya. Kalau teman-teman mengikuti analisa daripada zona forex, insya Allah akan memahami maksud saya. Di sini ada open 1801.72. Sebentar, 1801.72 pas di situ ya. Ini menjadikan open bearish-nya. Oke, terjadi open bearish dari impulsive bearish ini ya. Ini saya ganti warna merah. Oke, yang keduanya teksnya sebentar saya ganti warna merah juga. Ini menandakan bahwasanya yang saya incar ini ya, ada impulsive bearish yang cukup kuat membentuk pembentukan open bearish. Oke. Artinya, maksud saya kalau nantinya di time frame 4 jam yang dia bergerak ke atas, kita ukur dulu ya. Contoh pergerakan pagi ya, nanti hari Senin pagi dari pembukaan itu, kalau nantinya memang dia naik dan close-nya di atas daripada open dari impulsive bearish ini, close di atas ini, hati-hati. Ini adalah step awal memberikan informasi dorongan buyer akan bergerak naik lebih jauh. Artinya, dari close di atas open dan menguji area high weekly-nya, maka jika mana dua informasi area ini di breakout, maka kecenderungannya akan berlanjut naik. Apalagi sudah yang pertama breakout trend line, yang kedua breakout area open 1800.72, kemudian breakout area high weekly 1804.36, itu memberikan informasi bahwasanya hari Senin akan terjadi dorongan kuat pada buyer. Oke? Tapi kalau nantinya hari Senin untuk candle time frame 4 jam yang membentuk candle hijau ini terjadi candle bearish memakan daripada candle warna hijau, hati-hati. Itu adalah step awal terjadinya koreksi menuju area 38,2%, area high Monday sebelumnya, dan area 1779. Oke, area 50% ya. Tentunya ini juga pasti akan saya tandain untuk melihat, ini kan ada open bullish nih di sini ya. Ini ada open bullish yaitu di 179507. Sebentar, 179507 ya. Jika mana area open bullish ini candlenya berikutnya adalah, nah ini saya tandain warna hijau ya. Candlenya merah memakan candle warna hijau, contoh pembukaan jam 6 pagi sampai close jam 9 candlenya warna merah ya. Perhatikan, candlenya warna merah close di bawah open 1795.07, close di bawah ini, maka di sini ada pembentukan bearish engulfing. Adapun kalau dia naik menuju level psikologi dan membentuk posisi turun lagi ya, dan membentuk bearish pin bar contohnya, itu juga bisa memberikan informasi sangat kuat terjadinya penurunan. Jadi ada dua informasi ya. Jadi jangan keburu-buru ambil posisi ya, itu kebiasaan saya. Saya selalu melihat dulu struktur yang terjadi untuk persiapan saya melakukan transaksi. Yang pasti saya sudah memiliki area batas atas yang untuk uji daripada kenaikan, dan area batas bawah untuk uji untuk terjadinya penurunan. Oke, baru pattern terbentuk, posisi sudah jelas, struktur sudah jelas, baru saya akan entry di area tersebut. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk saya buatkan skenarionya ya. Tapi sebelumnya ini saya akan membahas ya news yang akan rilis minggu depan, tapi tidak saya jelaskan secara detail. Saya hanya menunjukkan apa aja yang akan rilis ya, khususnya di data Amerika untuk minggu depan. Oke, saya gunakan website daripada Forex Factory ya, datanya. Langsung aja kita lihat untuk news data ekonomi minggu depan. Oke, ini adalah data ekonomi Amerika yang akan rilis minggu depan. Yang pertama ini untuk hari Senin ya, tanggal 5 Desember di jam 10 malam atau 22.00 ya. Untuk data ekonomi Amerika ini ada high impact,
Ada ISM Service PMI, kalau kita lihat datanya 54,4%, prediksinya data yang masuk adalah 53,5%. Artinya jika nanti aktualnya yang rilis ya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan melemah. Tapi kalau nanti sesuai dengan forecast, indeks dolar akan di atas forecast ya, indeks dolar akan menguat. Tapi untuk saat ini diprediksikan turun. Oke, diprediksikan turun dari data forecastnya ya, dari data sebelumnya ke forecast ini mengidentifikasi indeks dolar bisa terjadi penurunan. Oke, ini terjadi hari Senin, kemudian Selasa Rabu ternyata hari libur ya, tidak ada news sama sekali. Kemudian tanggal 8 seperti biasanya ada unemployment claim, di sini diprediksikan ada kenaikan untuk datanya ya, jadi berpengaruh indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan kemudian tanggal 9 hari Jumat ya, ini ada 3 news ya, khususnya core PPI, kemudian ada PPI, kemudian ada prelim UM consumer sentiment ya, itu datanya. Nanti insya Allah saya akan bahas untuk datanya ini ya di indeks dolar. Tentunya saya lihatnya untuk start awal minggu besok ya, dari tanggal 5 ini memungkinkan indeks dolar bisa juga terjadi pelemahan berlanjut. Oke, maka dampaknya XAU-USD akan terjadi kenaikan. Ini gambarannya. Tapi nanti setelah hari Jumat ini besar kemungkinan indeks dolar akan terjadi penguatan ya. Besar kemungkinan seperti itu kalau saya lihat dari datanya. Oke, nanti secara detail saya akan bahas di analisa indeks dolar. Sekarang kita akan berlanjut lagi di market XAU-USD secara technical analysis. Oke, di time frame 1 jam tentunya tadi sudah saya bahas ya, batas atas dan batas bawahnya, dan saya akan memberikan pergerakan daripada trading plan saya ya. Menurut saya untuk hari Senin besok, oke, karena di sini ada terakhir penutupan di candle warna merah dari pergerakan impulsif ini ya, meskipun membentuk sebuah area konsolidasi ya, area konsolidasi antara batas atas dan batas bawah. Selama pergerakan masih bergerak seperti ini ya, saya akan tunggu ini ya, seperti ini. Nanti kita lihat ya, sampai dengan posisi seperti ini menurut saya masih konsolidasi ya, itu. Dan saya memiliki batasannya adalah area ini, saya geser ya. Ini ada level terakhir ya, yang perlu kita jadikan acuan pergerakannya, yaitu berkisaran ini batas level psikologi yang terdekat daripada harga running. Ini saya ganti warna ini aja, warna kuning ya. Nah, warna kuning batasnya di situ. Kemudian batas bawahnya adalah area ini. Oke, ini batas bawahnya. Jadi pantau dari dua informasi ini yang terdekat ya, daripada level psikologinya, yaitu area ini. Tinggal pantau area ini, apakah nanti area ini ada breakout atau tidaknya. Pantau wilayah ini yang pertama. Ini menjadikan titik pantau atas. Oke. Kemudian yang menjadikan titik pantau bawah adalah area ini. Karena sebelum penutupan area ini membentuk sebuah area konsolidasi ya, atau membentuk sebuah area base. Tentunya gambarannya seperti ini, dan kita sudah memiliki batasan-batasannya ya, tadi sudah saya jelaskan. Silakan tonton lagi ulang supaya tidak bingung ya. Oke, ini yang pertama. Saya akan tunggu kalau nantinya dia breakout. Oke, breakout pertama step awal, apalagi sudah close di bawah open ya, di time frame 4 jam, maka besar kemungkinan ini akan terjadi dorongan menuju area 1789.88, yaitu 38,2%, tentunya menguji kuat wilayah ini. Oke, nanti kita lihat apakah nanti dorongan ini kuat lagi ke bawah ya, karena berpotensinya bergerakannya seperti ini sampai dengan sesi Asia, sesi Eropa, nanti kita lihat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah breakout trendline atas. Oke, hubungannya dengan batas area ini ya, pattern pantau terbentuk kalau nanti impulsif bullish sudah break di atas trendline. Nah, di sini besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah high weekly. Ya, high weekly seperti ini menguji kuat wilayah tersebut dan menuju area resisten yang lebih tinggi, yaitu resisten tanggal 8 Agustus 2022 yaitu 1807.75. Ini gambaran saya untuk saat ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Sementara seperti ini. Jadi yang perlu kita pantau adalah area-area yang menurut saya wajib kita pantau, yaitu kisaran 1799.48 sampai dengan 1793.44.
Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa weekly ya sampai dengan daily hari Senin besok. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.